Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang falsafah puasa, hikmatus shaum. Jamaah bagi hafizakumullah, kita akan mengupas kitab Hikmatut Tasyri' wa falsafatuhu sulukun wa ibadatun wa muamalatun al-alama Syekh Ali bin Ahmad Al-Jarjawi Al-Athari Al-Hambali. Yang pertama adalah furida as-sawmu fi syahri Sya'ban al-mu'azzam minas sanah ats-tsaniyah minal hijrah. Puasa ini diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Wal hikmatu fi masyru'iyyatihi fa hiya, ada hikmah, ada falsafah, ada makna filosofis pada puasa ini. Yang pertama adalah syukrun lillahi ta'ala min haitsu kaunihi ibadah. Bersyukur kepada Allah karena puasa adalah ibadah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi ibadah karena syukur. Ada ibadah karena cinta. Ada ibadah karena terpaksa. Yang paling utama adalah syukur dan cinta pada Allah, termasuk puasa. Maknanya yaitu mensyukuri nikmat Allah. Wa thaniyan li ajli ay yu'allimana asy-syari' al-hakim kaifa nuhafidz ala ada'il amanah. Yang kedua adalah Allah mengajari kita supaya kita menjadi orang al-amin, sebagaimana Nabi mendapatkan gelar sosial al-amin sebelum mendapatkan gelar spiritual yaitu an-nabi. Maka puasa ini ada larangan-larangan. Tidak ada yang tahu, hanya Allah. Maka ini bagian daripada menjaga amanah. Jadi orang punya integritas, kejujuran, dilihat orang atau tak ada orang, dia tetap puasa, berarti memiliki tingkat amanah. Yang kedua adalah wal hikmah ats-tsalisah annal bahimiyata wa hiya allati la hamma laha illa al-aql wasyurb. Jadi di dalam diri kita itu ada sifat bahimiyah, yaitu sifat hewan, makan minum. Ada sifat sabu'iyah, yaitu menyerang, agresif pada orang lain, memaki, mencela. Ada sifat syaitaniyah. Ada juga sifat rububiyah, yaitu bisa meniru sifat Allah, Al-Halim, Al-Azim, Al-Alim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam puasa ini, falsafah yang ketiga adalah menghindari sifat-sifat kehewanan, yaitu makan dan minum, karena hewan itu sukanya makan minum seksual. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala la ya'kul wa la yashrab. Begitu juga malaikat la ya'kul wa la yashrab. Malaikat tidak makan dan minum. Allah tidak. Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluknya makan, kalau makhluknya minum, Allah tidak makan dan minum. Maka kita ketika puasa itu membersihkan jiwa dari sifat-sifat kehewanan, yaitu makan dan minum. Maka dekat dengan yang maha kuasa, yaitu Allah, yang tidak makan dan tidak minum. Karena Allah mukhalafatul li hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oleh karena itu tajid al-hukama wal falasifah wa ahla az-zuddi wal ibadah fi jami' nihal wal milal idza aradu ta'lifan fi ilmin aw ada'i ibadah
habasu al-batna anil iksar minat tu'am. Para ulama terdahulu termasuk para zuhad, para ahli filsafat, para ahli hikmah dari semua agama, kalau ingin mereka mengarang sebuah buku atau ibadah, maka dia menjauhi makanan dan minuman. Yang keempat adalah al-hikmah ar-rabi'ah annal atibba'a asyaru bi annal insana la ya'kul bijasha'in wa la yuksiru minat tu'am. Yang keempat adalah menjaga kesehatan kita, karena munculnya penyakit banyak ditimbulkan dari makan dan minum. Maka makan dan minum secukupnya. Disebutkan ada riwayat al-ma'iddatu baitud da. Katanya lambung itu adalah rumah penyakit. Tapi riwayatnya la asla lahu. Tapi boleh jadi pertimbangan secara maknawi. Kemudian man akala katsiran syariba katsiran. Siapa yang makan banyak maka minum banyak. Wa man akala kadzalika nama katsiran. Siapa yang makan banyak akan tidur banyak. Wa man kana kadzalika dha'a umruhu. Kalau orang makan banyak, minum banyak, tidur banyak, maka usianya hilang, karena usia itu adalah nilai, yaitu kebaikan-kebaikan yang diproduksi dari kehidupan, bukan tidur. Kemudian yang kelima adalah al-hikmah al-khamisah hiya id'afu syahwatil jima', yaitu melemahkan gairah seksual, karena juga sifat kehewanan seksual. Sebenarnya seksual pun tidak dilarang kecuali ditempatkan pada tempatnya. Suami istri itu berpahala. Tetapi kalau liar, yaitu tidak ada hubungan suami istri itu, maka jauh dari ridho Allah, yaitu perzinaan dan seterusnya. Alladzi yastawi fiha al-insan wal hayawan. Jadi tentang seksual ini juga seperti makan dan minum, yaitu kebutuhan hewan. Maka manusia harus mengatur ini, ada manajemennya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' falayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, siapa mampu biaya pernikahan termasuk mahar, maka nikahlah. Dan siapa yang tidak mampu, maka wajib baginya untuk puasa. Maka baginya puasa itu sebagai obat, sebagai tameng. Kemudian ada hikmah yang keenam, annal insana idza shoma wa daqa miraratal ju' hasala indahu atfun 'alal fuqara. Menciptakan empati pada fakir miskin. Bagaimana rasanya menjadi orang miskin, tidak makan, tidak minum, gelisah. Maka ada hadis Nabi, man jaa'a batnuhu wa 'azumat fikratuhu wa fatina qalbuhu. Siapa yang lapar, pikirannya jernih, wa fatina qalbuhu, dan cerdas hatinya. Wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu. Sayyid Luqman berkata kepada putranya, ya bunayya, idam tala'atil ma'iddah namatil fikrah. Kalau perut itu kenyang, pikiran jadi kendor. Wa kharasatil hikmah, kebijakan jadi terhambat, artinya bisu. Wa qa'adatil a'da'u anil ibadah, anggota badan jadi malas. Maka ketika kita iftar terlalu banyak makan, tarawihnya biasanya ngantuk.
Maka ini nasihat Sayyid Luqman kepada putranya, ya bunayya idam tala'atil ma'iddah namatil fikrah wa kharasatil hikmah wa qa'adatil a'da'u 'anil ibadah. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, ahla ma takunu li al-ibadatu idal tasaqa dhahri bi batni. Kata wali Allah yaitu Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, ibadah yang paling manis bagiku adalah ketika punggungku nempel dengan perutku. Wa qala ba'dul atibba ad-dawa'u alladhi la da'a ma'ahu la ta'kul ta'ama hatta tastahiyahu wa tarfa'a yadaka wa anta tastahi. Obat atau obat yang tanpa ada gangguan penyakit sama sekali, yaitu kesehatan tanpa penyakit sama sekali, jika engkau makan ketika kau makan dalam keadaan memang butuh, la ta'kul at'am hatta tastahiyahu, kamu enggak makan kecuali memang lagi butuh. Wa tarfa'a yadaka, dan kamu selesai makan, wa anta tastahi, jadi berhenti sebelum kenyang, makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Inilah ada 6 falsafah puasa yang terdapat dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.